Masyarakat adab. Masyarakat adab terkait dengan konsep civil society. Tekanan konsep ini lebih kepada hubungan antara pemerintah dan rakyat, negara dan masyarakat. Menurut Eisenstein, civil society adalah suatu masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Dalam konsep civil society ini harus ditanggapi secara kritis pada penekanan rule of law. Law atau hukum formal yang hanya berlandaskan otoritas legal, rasional, ternyata tidak selalu mampu melindungi nilai-nilai moral. Sehingga penegakan hukum tidak secara otomatis, yang berarti penegakan moral. Hukum di dalam peradaban modern yang semakin individualis sering lebih menekankan pada hak individu daripada kewajiban pada masyarakat umum. Sehingga para praktisi hukum dengan keahliannya dapat saja membebaskan seorang bersalah dari jerat hukum, walaupun harus melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Padahal secara sosiologis, hukum formal hanya salah satu saja dari berbagai norma yang ada di masyarakat, sehingga rakyat kelas bawah yang tidak dapat membeli keadilan akan cenderung menggunakan norma lain di luar hukum, yaitu kekerasan, misalnya pembakaran, perusakan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk norma seperti inilah yang telah menghasilkan anarki di masyarakat kita akhir-akhir ini. Konsep civil society yang menekankan persoalan hubungan masyarakat dan negara sebagai suatu otoritas politik nampaknya perlu dilengkapi dengan unsur-unsur moral yang ditunjukkan bagi hubungan antar warga masyarakat itu sendiri. Robert Bellah, seorang sosiolog, juga lebih menekankan pentingnya kebangkitan moral baru yang mampu melandasi tatanan kehidupan dan menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik antara masyarakat dan negara maupun antar warga negara sendiri. Ia mengatakan bahwa kejadian yang telah merendahkan martabat manusia adalah hasil dari pilihan kita, sehingga untuk merombaknya perlu dilakukan suatu pemilihan yang baru berlandaskan moral dan etika yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita seharusnya hidup dan bagaimana kita berpikir tentang bagaimana kita hidup. Tatanan kehidupan yang telah mengatur bagaimana kita hidup ternyata berjalan kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Di masyarakat kita saat ini konflik antar komunitas, antar kampung, suku, agama, dan ras merupakan suatu tindakan yang mampu menghancurkan kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini disebut self-destroying society. Selain itu, di masyarakat sering muncul suatu gejala a strong sense of entitlement, yaitu sikap warga negara yang menuntut hak-hak dari pemerintah tanpa diimbangi oleh kesediaan menerima kewajiban. Pelanggaran hak dan kewajiban masyarakat pada masa ini salah satunya banyak masyarakat yang menuntut hak agar mendapatkan bantuan dana COVID-19 dari pemerintah, tetapi dalam menjalankan kewajibannya seperti menjaga kebersihan lingkungan dan memelihara kesehatan pun tidak dilakukan. Misalnya, banyak masyarakat yang melanggar kebijakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Konsep masyarakat adab yang dimaksud yaitu pada dasarnya mencakup konsep civil society, tetapi bukan sekedar memberikan posisi warga negara yang lebih mandiri terhadap negara. Bukan saja demokrasi yang hanya menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antar warga negara itu sendiri. Saya Akila Fitramanap, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Wise Voice dibuat dalam rangka tugas mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Profesor Dr. Encep Syarif N, MPD, MSI, dan Dadi Mulyadi Nugraha, MPD. Terima kasih.